我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。 Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battletoads Defense versi novel. Buat kalian yang selalu minta tiap hari up 2 atau 3 video, mohon maaf Mimin belum bisa ngikutin. Karena ada kerjaan yang Mimin gak bisa tinggalin, makanya Mimin gak bisa upload 2 video. Buat kalian yang mungkin baru datang dan gak tahu, Mimin bakalan upload 2 video antara Sabtu atau enggak hari Minggu. Kuilah, tanpa berbasa-basi lagi, kita kancut cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pavilion bintang jatuh yang dilabrak sama Hall of Soul. Di atas langit, mata hantu tua Zaixing benar-benar gelap dan pekat saat ia melihat ke bawah. Meskipun itu hanya lautan pepohonan, namun ia mengerti bahwa ini hanya karena formasi besar pavilion bintang jatuh. Ia pun segera berteriak memanggil nama Feng Zunzi, kemudian berkata bahwa ia menasihati Feng Zunzi dengan patuh menyerahkan semua orang-orang yang mereka inginkan. Formasi hebat pavilion bintang jatuh ini tidak akan dapat melindungi mereka semua. Namun setelah beberapa saat, teriakan tersebut pun tidak kunjung mendapatkan balasan. Hantu tua Zaixing tanpa sadar tertawa dingin ketika melihat hal ini. Tatapannya berbalik ke arah para tetua berpakaian hitam putih di sampingnya dan berkata sekarang yang terbaik bagi mereka adalah menyerang bersama dan menghancurkan formasi. Aktivitas dari perjalanan mereka benar-benar terlalu besar. Sepertinya mata dari sejumlah faksi juga telah mengikuti mereka. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan metode berdarah untuk menekan pavilion bintang jatuh dan menggunakan kesempatan ini untuk membuat faksi lain di dataran tengah menyadari bahwa Hall of Soul bukanlah sesuatu yang dapat dilanggar oleh sembarang orang. Tianzun hitam putih sedikit mengangguk ketika mereka mendengar hal ini dan tatapan mereka melirik ke arah bawah sebelum mengangkat tangan mereka secara bersamaan. 3 ahli tetua segera mengepalkan tangannya dan kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar ke tempat tersebut. Ledakan pun segera terjadi dengan sebuah tinju mendarat dan banyak riak menyebar di penghalang cahaya. Suara gemuruh keras bergema di langit dengan cara yang seperti guntur. Angin menakutkan dari Tianzun hitam putih juga menyapu turun dari langit. Di bawah serangan sengit oleh 3 orang elit Dozun yang telah mencapai tingkat bintang 5, cahaya itu pun menjadi goyah. Di sisi lain, semua murid di dalam pavilion bintang jatuh melihat penghalang cahaya yang berulang kali bergetar dari dalam bintang jatuh. Mereka tiba-tiba mengencangkan senjata mereka di tangan dengan kekuatan yang lebih besar. Feng Zunzi pun memperhatikan penghalang cahaya yang akan segera hancur dan ekspresinya menjadi sedikit tenggelam sebelum akhirnya ia berkata bahwa formasi hebat ini tidak akan mampu menahan serangan dari mereka bertiga. Aula jiwa telah mengirim 3 Tianzun kali ini. Selain itu ada juga 7 Dozun dan cukup banyak Dozong yang juga datang. 7 Dozun dan para ahli lainnya tidak dianggap terlalu merepotkan untuk dihadapi, namun trio hantu tua Zaixing adalah masalah yang besar. Dokter peri kecil pun segera bertanya bagaimana Feng Zunzi menjadi lawan yang cocok untuk mereka berdua. Feng Zunzi pun menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata untuk tidak perlu mengalahkan mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunda waktu sampai Yao Chen berhasil keluar dari pelatihannya. Semua orang menjadi tenang karena mereka mendengar hal ini karena sudah setengah bulan sejak Xiaoyan dan Yao Lao memasuki menara batu. Feng Zunzi pun segera berkata bahwa ia akan berurusan dengan hantu tua Zaixing. Serahkan salah satu Tianzun hitam putih kepada Sky Demon Puppet. Adapun Tianzun lainnya, Dokter Peri Kecil dan Tianhuo Zunzi akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Sementara semua orang terdiam tak berdaya, sebuah suara tenang tiba-tiba bergema. Segera sosok kurus yang menyebabkan kelompok Dokter Peri Kecil menjadi tenang juga perlahan muncul di udara di atas gunung. Perhatian semua murid di dalam pavilion bintang jatuh diperkuat ketika Xiaoyan muncul. Semua orang di dalam pavilion bintang jatuh jelas menyadari kekuatannya dan penampilannya seperti kekuatan besar menyebabkan moral pavilion bintang jatuh melonjak. Kegembiraan pun muncul di wajah Feng Zunzi sebelum akhirnya ia bertanya ternyata Xiaoyan sudah keluar. Bagaimanakah dengan keadaan Yao Chen? Xiaoyan perlahan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa gurunya masih membutuhkan waktu. Tatapannya segera menatap penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Hantu tua berwajah dingin Zaixing berada di luar penghalang cahaya. Ada kilatan dingin yang melintas di mata hitamnya yang gelap ketika ia melakukannya. Hantu tua ini benar-benar terlalu penuh kebencian dan berkali-kali hantu tua ini datang untuk menemukan permasalahan. Kali ini ia pasti tidak akan membiarkan hantu tua ini melarikan diri. Sementara itu King Lin di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Ia berkata agar menyerahkan Tianzun terakhir kepadanya.
Izinkan kakak dokter peri kecil dan yang lainnya untuk memblokir elit Dozun yang lainnya. Dokter peri kecil pun terkejut setelah mendengar hal ini. Mata Xiaoyan juga berbalik ke arah King Lin. King Lin pun menyilangkan tangannya dan berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan dapat yakin dengan kemampuan King Lin saat ini ia pasti bisa untuk memblokirnya. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya setelah melihat desakan dari King Lin sebelum akhirnya ia pun mengangguk kecil. Dokter peri kecil pun terkejut saat melihat Xiaoyan benar-benar setuju dengan King Lin. Segera ia merasa tidak berdaya, namun hatinya juga merasa sedikit tenang. Ia mengerti bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang sembrono. Ia tidak akan membiarkan King Lin bertarung dengan Tianzun dari Hall of Soul tanpa alasan. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan 11 boneka segera muncul di udara. Setelah itu tatapannya pun terangkat dan ia perlahan berkata agar membuka formasi besar karena ini akan segera hancur. Feng Zunzi pun mengangguk setelah mendengar hal ini dan segel di tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan berhamburan. Hantu tua Zai Xing tersenyum dingin saat ia melihat penghalang cahaya yang perlahan menyebar dari langit. Segera tatapannya pun menembus ruang dan melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. Suaranya yang padat membawa rasa dingin yang menusuk tulang saat bergema di seluruh langit. Ia berteriak kepada Xiaoyan dan berkata bahwa ia telah mengatakan mereka akan bertemu lagi. Kali ini ia akan melihat siapa yang akan bisa menyelamatkan Xiaoyan. Xiaoyan tanpa ekspresi setelah mendengar tawa ganas dari hantu tua Zai Xing. Tubuhnya perlahan naik ke udara dan melihat ke arah kabut hitam yang menyebar di langit. Sepertinya barisan yang begitu besar telah menarik perhatian cukup banyak faksi. Berdasarkan tebakannya, kemungkinan area di luar pavilion bintang jatuh sudah dipenuhi dengan mata-mata dari faksi lain. Jika mereka bisa bertahan melalui ini, reputasi bintang jatuh pasti akan melambung tinggi dan melemparkan 3 pavilion lainnya jauh di belakang. Namun jika mereka tidak dapat melakukannya, kemungkinan pavilion bintang jatuh akan menghilang selamanya di dataran tengah ini. Tak lama Tianzun hitam putih segera melirik ke arah hantu tua Zai Xing dan berbicara dengan lemah. Ia berkata agar hantu tua Zai Xing menghentikan omong kosongnya. Serang saja dan cepat habisi mereka. Jika akhirnya ia gagal lagi kali ini, maka ia akan tahu jelas tentang apa nasibnya di masa depan. Hantu tua Zai Xing pun seketika jiper sebelum akhirnya ia segera menatap ke arah Xiaoyan. Ia segera melambaikan tangannya dan berteriak memerintahkan semua pasukannya untuk mencuci pavilion bintang jatuh dengan darah. Seketika semua pasukan pun segera menyerang ke arah pavilion bintang jatuh. Di sisi lain tatapan Xiaoyan menatap tajam pada hantu tua Zai Xing. Para ahli dari Hall of Soul itu tersebar sendiri ketika mereka telah mencapai 100 meter darinya dan bergegas ke alam bintang. Sementara itu wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi dengan kekejaman yang biadab saat ia menatap ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa kali ini ia pasti akan secara pribadi menangkap Xiaoyan kembali ke Hall of Soul. Pada saat itu ia akan membiarkan Xiaoyan memahami apa yang disebut dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan hal tersebut, kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan ia langsung menyerang Xiaoyan secara eksplosif. Sementara itu, ketika hantu tua Zai Xing menyerang, para Tianzun hitam putih saling bertukar pandangan dan sedikit mengangguk. Kaki mereka juga menginjak udara kosong dan memasuki alam bintang. Tepat ketika Tianzun hitam putih berencana memasuki dunia bintang dan terlibat dalam pembantaian, tiba-tiba cahaya keemasan pun bergegas. Setelah itu cahaya keemasan pun langsung menuju ke arah mereka berdua. Black Tianzun yang berpakaian hitam melirik ke arah Sky Demon Puppet dan menyadari bahwa ini adalah boneka. Boneka yang bisa bertarung melawan Dozun bintang 4 benar-benar sangatlah langka. Oleh karena itu ia meminta kepada Tianzun Putih untuk menyerahkan boneka ini kepadanya untuk dihadapi. Tianzun Putih pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya mengangguk dan tiba-tiba sosok kecil segera bergegas ke arahnya. White Tianzun terkejut ketika melihat gadis cantik ini yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Matanya tetap acuh tak acuh dan ia tidak sedikit pun terpengaruh oleh status atau penampilan yang terakhir. Aura yang luas dan perkasa segera melonjak keluar dengan eksplosif dan menyapu ke arah King Lin. King Lin pun buru-buru memusatkan perhatiannya ketika ia melihat bahwa orang tua ini telah memberikan pukulan mematikan sebagai serangan pertamanya. 3 titik hitam perlahan membesar jauh di dalam mata zamrudnya. Setelah itu mereka berubah menjadi 3 bunga zamrud iblis yang mengelilingi matanya sebelum berputar perlahan dan riak energi iblis yang tidak biasa dengan cepat menyebar. Tianzun Putih ini juga orang yang sangat berpengalaman dan ia menyadari apa yang ia lihat dari King Lin.
Ia pun terkejut sebelum akhirnya berkata bahwa tidak terduga di dunia ini sebenarnya ada seseorang yang memiliki mata yang begitu misterius. Namun sayangnya wanita tersebut pun terlalu lemah. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuhnya bergerak dan beberapa bayangan muncul di langit. Ia muncul di depan King Lin hampir seketika dan energi besar dan perkasa berkumpul di tangannya. Setelah itu ia meraih ke arah King Lin. Pertempuran di antara mereka pun segera terjadi dan selama Bai Tianzun dan King Lin memulai bertukar pukulan, Xiaoyan dan hantu tua Zaixing juga bertabrakan dengan keras seperti meteorit. Riak Doki yang menakutkan tersapu di udara mengguncang puncak gunung di sekitarnya sampai batu gunung besar jatuh terus-menerus. Pada saat ini, Xiaoyan sudah secara resmi maju ke tingkat bintang 2 Dozun setelah menelan sumsum tulang Doseng. Menambahkan Skyfire 3 Mysterious Change yang telah diaktifkan, Xiaoyan sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung langsung dengan bintang 5 Dozun. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak perlu lagi berhati-hati terhadap serangan pihak lain seperti di masa lalu. Orang yang paling merasakan perubahan Xiaoyan ini adalah lawannya, yakni hantu tua Zaixing. Saat ini ia merasa semakin terkejut di dalam hatinya setiap kali ia bertukar pukulan dengan Xiaoyan. Hantu tua Zaixing pun terkejut dan marah saat ia merasakan peningkatan tiba-tiba dari Xiaoyan. Ia pun bergumam dalam hati bahwa itu hanya beberapa saat, tetapi kekuatan bocah ini telah meningkat lagi. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan ia bahkan tidak akan cocok dengan Xiaoyan saat mereka bertemu lagi. Keinginan untuk membunuh Xiaoyan pun melonjak di dalam hati hantu tua Zaixing. Angin di telapak tangannya juga menjadi semakin tajam. Doki yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya mendesir dan beredar seperti air banjir yang mengerikan. Akhirnya itu mengikuti pembuluh darah yang menyembur keluar dan ruang retak dimanapun angin palem lewat. Serangan hantu tua Zaixing yang tiba-tiba menjadi tajam juga menarik perhatian Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menunjukkan senyum dingin dan menyadari meskipun kekuatannya mencapai paling tinggi dari Dozun bintang 4 setelah menggunakan Skyfire 3 Mysterious Change, ia memiliki kekuatan api surgawi. Peningkatan ini menyebabkan ia tidak terlalu lagi takut pada hantu tua Zaixing. Dua sosok pun melintas seperti hantu di udara dan setiap kali mereka melakukan kontak, suara keras yang mengejutkan akan meletus. Gelombang demi gelombang badai energi dan ganas menyebar terus-menerus dan bergema di langit seperti guntur yang teredam. Pada saat ini bagian dalam alam bintang pada dasarnya dipenuhi dengan teriakan pembunuhan. Kabut hitam yang sangat dingin menyebar di tempat tersebut dan banyak murid pavilion bintang jatuh berkumpul bersama. Mereka mungkin tidak cocok untuk para ahli dari Hall of Soul di pertandingan 1 lawan 1. Namun ketika ratusan atau ribuan dari mereka berkumpul, bahkan para ahli ini tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Feng Zhenzi, dokter peri kecil dan yang lainnya juga bergabung dalam pertempuran pada saat ini. Cukup banyak ahli yang telah bergabung dengan invasi yang dilakukan oleh Hall of Soul ini. Hampir semua dari mereka adalah karakter yang sangat kuat dan ganas. Oleh karena itu, bahkan kelompok Feng Zhenzi juga harus mengerahkan semua upaya mereka pada saat ini. Selain itu, ada cukup banyak sosok manusia di langit yang jauh dari alam bintang. Ini adalah beberapa ahli dari dataran tengah yang datang setelah mendengar berita tersebut serta mata-mata dari beberapa faksi. Perbincangan pun segera terjadi di antara mereka yang berkata bahwa kali ini pavilion bintang jatuh telah mengalami bencana besar. Mereka benar-benar memprovokasi Hall of Soul untuk menyerangnya. Sementara itu, di sisi lain, jari lelaki tua yang terbaring dengan mata tertutup di platform batu tiba-tiba sedikit bergetar. Saat jarinya bergetar, ruang di dalam menara batu juga mengeluarkan retakan dan meledak berubah menjadi banyak fragmen spasial. Sementara itu, di arena pertempuran, dua sosok manusia yang ditutupi oleh kelompok Doki yang luas dan perkasa bertabrakan dengan keras di langit. Tidak ada yang berani melangkah dalam radius 1000 meter dari keduanya. Dengan serangan Doki yang begitu menakutkan, kemungkinan besar bahkan elit biasa Dozun akan kesulitan memblokirnya. Xiaoyan bertabrakan dengan hantu tua Zaixing dengan keras. Kekuatan yang kuat dan ganas mengguncang Xiaoyan sampai ia mundur lebih dari belasan langkah. Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata betapa menyenangkannya pertempuran ini. Sementara itu, dibandingkan dengan tawa keras Xiaoyan, ekspresi hantu tua Zaixing menjadi semakin suram. Di depan banyak ahli aula jiwa, hantu tua Zaixing yang merupakan Tianzun aula jiwa tidak dapat menyelesaikan generasi yang lebih muda bahkan setelah waktu yang lama. Saat ini ia benar-benar kehilangan banyak muka di hadapan semua orang. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan melihat ke sekelilingnya dan merenung sejenak. Banyak ahli dari pavilion bintang jatuh yang sepertinya kesulitan menghadapi lawan dari Hall of Soul.
Ia pun bergumam di dalam hatinya bahwa ia benar-benar tidak bisa terus menyeret ini terlalu lama. Ada kebutuhan untuk menghabisi hantu tua ini dengan cepat. Setelah itu Xiaoyan pun diam-diam mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Doki dari cincin penyimpanannya dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Namun Xiaoyan tidak segera menelannya dan setelah melakukan semua ini pandangannya akhirnya beralih ke hantu tua Zaixing. Xiaoyan tertawa dingin dan Doki di dalam tubuhnya mengikuti jalan yang aneh dan beredar dengan cepat. Mengikuti peredaran Dokinya, cahaya keemasan gelap berangsur-angsur muncul di telapak tangan kanan Xiaoyan. Pada saat yang sama, kakinya melangkah dengan lembut di udara dan berjalan menuju hantu tua Zaixing. Sementara itu, ekspresi ganas di wajah hantu tua Zaixing menjadi semakin lebar. Ia pun segera berkata, saat ini izinkan ia untuk membiarkan Xiaoyan melihat apa kekuatan sebenarnya dari Dozun Bintang 5. Doki yang besar dan perkasa segera melonjak, setelah itu berubah menjadi zat kental. Doki pun bergoyang aneh sebelum menggumpal menjadi bilah kepala hantu hitam gelap. Pisau besar ini sangat aneh dengan lapisan kristal hitam gelap yang aneh menutupinya. Tapi bilah dengan lembut memotong udara dan garis retakan seukuran ibu jari tiba-tiba muncul. Tangan hantu tua Zaixing memegang pedang tersebut dengan erat. Setelah itu ia meretas dengan marah ketika ia mengeluarkan teknik pisau bintang yang menghancurkan. Seluruh langit pun tiba-tiba menjadi gelap dan jumlah bintang yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan di belakang hantu tua Zaixing. Setelah itu mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya kecil yang berkumpul di bilah besar. Mengikuti pengumpulan sinar cahaya ini, energi pada bilah besar juga menjadi semakin menakutkan. Hantu tua Zaixing segera tersenyum lebar dan pedang tersebut pun menebas ke bawah. Setelah jatuhnya pedang ini, ruang di depannya runtuh hampir seketika. Banyak garis retak spasial muncul hingga akhirnya cahaya bilah tajam setinggi 1000 meter dengan paksa membelah ruang di depannya dengan cara yang sangat sombong. Pedang penghancur bintang ini adalah kartu truf terbesar dari hantu tua Zaixing. Jumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah pedang ini. Namun setelah hantu tua Zaixing bergabung dengan Hall of Soul, ia jarang bertemu ahli yang bisa membuatnya sekali lagi menunjukkan kartu truf terbesarnya. Tanpa diduga, mereka bisa melihat teknik tersebut di tempat ini setelah ia berhadapan dengan Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun berdesir sedikit di hadapan cahaya pedang tajam yang menakutkan ini yang bisa merobek dunia. Cahaya keemasan gelap di telapak tangan kanannya juga menjadi semakin padat. Tatapannya terfokus pada telapak tangan kanannya dan warna emas gelap di tempat itu telah mencapai batas kecerahannya sebelum cahaya hitam pekat yang ekstrim akhirnya bergetar dan muncul di permukaan. Dengan ekspansi cahaya hitam yang cepat, Xiaoyan juga merasakan Doki dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Ia buru-buru menelan pil obat di mulutnya dengan tegukan. Setelah itu ia tiba-tiba mengangkat kelapanya. Pada saat ini cahaya pedang besar 1000 meter itu sudah beberapa puluh meter di hadapan Xiaoyan. Angin tajam menyebabkan jejak darah kecil muncul di kulitnya. Pada saat ini bahkan dengan kecepatan Xiaoyan ia tidak dapat menghindari serangan tersebut. Hantu tua Zaixing tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat hal ini. Namun senyum tipis perlahan terangkat di wajah Xiaoyan saat ia mendengar tawa keras dari hantu tua Zaixing. Tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya dan teriakan keras tiba-tiba bergema ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik telapak tangan penciptaan surga yang agung. Ledakan pun segera terjadi dengan telapak tangan Xiaoyan yang mendarat di ruang dan ruang tersebut pun pada dasarnya runtuh hampir seketika. Bola cahaya hitam gelap yang menyebabkan hati seseorang merasa dingin dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Setelah itu ia bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang yang tajam. Keduanya pun segera bertabrakan dan ledakan intens yang melebihi harapan semua orang tidak muncul. Cahaya bilah tersebut tampaknya telah memasuki lubang hitam tanpa dasar yang dalam saat ia masuk. Tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tercipta, bahkan kecepatan cahaya hitam yang dikeluarkan tidak diperlambat. Semua orang menghirup udara sejuk dari keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sepertinya hanya sedikit di antara mereka yang hadir yang bisa menerima serangan hantu tua Zaixing itu. Namun cahaya pedang yang sangat kuat itu tampaknya tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan di bawah bola cahaya hitam yang aneh. Hilangnya cahaya pedang juga menyebabkan hantu tua Zaixing tercengang. Ia tiba-tiba pulih dan melihat bola cahaya hitam yang sudah dikenalinya. Matanya tiba-tiba melebar dan ia berseru bahwa ini adalah telapak tangan penciptaan surga yang agung. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mendapatkannya? Hantu tua Zaixing secara pribadi telah menyaksikan Great Heaven Creation Palm di reruntuhan kuno pada saat itu.
Kekuatan menakutkan itu adalah sesuatu yang tertanam kuat dalam ingatannya bahkan sampai saat ini. Teknik Doklas Tian semacam ini yang sangat didambakannya telah benar-benar mendarat di tangan Xiaoyan. Ia pun dengan cepat bereaksi dan segera mengingat 3 tulang rusuk yang Xiaoyan robek di kerangka pada saat itu. Jelas jika teknik Doklas Tian benar-benar ada, itu pasti ada di tulang rusuk tersebut. Hantu tua Zai Xing benar-benar menyesal dan ekspresinya menjadi suram saat ia melihat bola cahaya hitam yang menyebar dan tubuhnya buru-buru ditarik mundur. Sementara itu Xiaoyan hanya tertawa dingin saat melihat hantu tua Zai Xing yang melarikan diri. Tangannya pun tiba-tiba bergetar dan tingkat ekspansi bola cahaya hitam gelap mulai meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang tak tertandingi melonjak keluar dalam bola cahaya hitam gelap. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan hantu tua Zai Xing pun segera melambat. Setelah itu, ia pun terkejut melihat bola cahaya hitam yang menyebar dengan cepat dan ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya pada saat ini. Ia jelas mengerti bahwa jika ia tersedot ke dalam bola cahaya, kemungkinan ia akan segera mati. Hantu tua Zai Xing pun buru-buru melepaskan banyak pilar doki kuat pada saat kritis di mana kematian mendekatinya. Namun serangan ini bahkan tidak membuat riak saat mendarat di bola cahaya sebelum menghilang secara aneh. Pemahaman tanpa akhir semacam ini menyebabkan ketidakberdayaan melonjak di hati hantu tua Zai Xing. Sementara itu mata Xiaoyan berubah menjadi dingin ketika ia melihat hantu tua Zai Xing yang berada di dekatnya. Tingkat penyebaran bola cahaya pun tiba-tiba meningkat bersamaan dengan Xiaoyan yang berteriak agar hantu tua Zai Xing segera mati. Hantu tua Zai Xing yang tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya segera berteriak kepada Tuan Tianzun ke-9 untuk meminta diselamatkan. Raungan tajam yang menyedihkan pun seketika bergema di langit pada saat ini. Kilatan dingin melintas di hati Xiaoyan setelah mendengar hantu tua Zai Xing yang berteriak. Hall of Soul sebenarnya masih memiliki beberapa ahli yang tersembunyi di tempat ini. Keinginan membunuh pun melonjak di dalam hatinya dan kecepatan di mana bola cahaya hitam menyebar tiba-tiba bertambah cepat. Kekuatan hisap yang menakutkan yang berada dalam jarak dekat mengejutkan hantu tua Zai Xing sampai jiwanya berserakan. Teriakan tajam mengerikan tersebut menjadi semakin merintih. Tepat sebelum bola cahaya mencapai tubuh hantu tua Zai Xing, sebuah suara acuh tak acuh dan benar-benar tanpa emosi tiba-tiba bergema di langit. Suara tersebut berkata kepada hantu tua Zai Xing yang ia sebut sampah bahwa ia telah diubah menjadi keadaan seperti itu oleh generasi muda. Wajah apa yang ia miliki untuk menjadi Tianzun dari Hall of Soul? Segera setelah itu garis retakan dengan cepat terbentuk di ruang di belakang hantu tua Zai Xing. Sosok biru perlahan berjalan keluar dan dengan munculnya sosok ini, udara di seluruh tempat ini segera menjadi lembab. Beberapa rintik hujan kecil samar-samar terciprat dan mengalir ke bawah dari langit. Perubahan misterius ini secara alami menarik perhatian Xiaoyan dan segera hatinya menjadi tenggelam. Orang ini sebenarnya dapat mengandalkan dokinya yang besar dan perkasa untuk menggerakkan perubahan energi alam di sekitarnya. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, kemungkinan yang disebut dengan Tianzun ke-9 ini telah mencapai tingkat bintang 7 atau bintang 8 dozun. Sosok biru yang baru saja muncul segera melirik ke arah Xiaoyan dengan samar-samar. Setelah itu, ia mengerutkan keningnya setelah menyaksikan bola cahaya hitam yang menyebar dengan cepat dan bergumam bahwa ini sebenarnya adalah teknik Doklas Tian. Sosok berpakaian biru tersebut segera mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata tersebut. Tetesan hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, kumpulan hujan pun berputar dengan cepat di depan hantu tua Zai Xing. Pada saat yang sama, telapak tangannya meraih bahu hantu tua Zai Xing dan menariknya kembali seperti kilat. Melihat orang ini ingin menyelamatkan hantu tua Zai Xing, rasa dingin pun melonjak di mata Xiaoyan. Doki di dalam tubuhnya dicurahkan dengan gila-gilaan dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam pun meningkat. Dalam sekejap mata itu bertabrakan dengan tirai hujan yang berada di langit. Keduanya pun bertabrakan dan tirai hujan segera runtuh dengan tetesan hujan yang menembus langit benar-benar tertelan ke dalam bola cahaya. Setelah itu cahaya hitam pun dengan cepat mengejar di depan mata ketakutan hantu tua Zai Xing. Ketika bola cahaya hitam mencapai kaki hantu tua Zai Xing, teriakan yang sangat menyedihkan segera meletus dari mulut hantu tua Zai Xing. Sosok biru juga mendengus dingin dan ia mengabaikan teritan menyedihkan dari hantu tua Zai Xing sebelum akhirnya meningkatkan kecepatan di mana ia menarik diri kembali. Sosok biru pun berbalik dan melirik kaki hantu tua Zai Xing hanya untuk sedikit mengerutkan keningnya. Pada saat ini kaki hantu tua Zai Xing sudah benar-benar patah.
Tempat pecahnya sehalus cermin, bahkan darah sedikit pun tidak muncul. Cara itu seolah-olah darah dari kedua kakinya benar-benar tertelan oleh bola cahaya hitam selama kontak terjadi. Setelah kehilangan kedua kaki dan lengannya, hantu tua Zaising ini pada dasarnya bisa dianggap setengah lumpuh. Sedikit kesungguhan pun menarik melewati wajah sosok biru tersebut. Segera ia menggelengkan kelapanya dan jari-jari kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya ditarik kembali dengan cepat. Bahkan dengan kekuatannya, ia tidak ingin secara pribadi menerima serangan tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan tertawa dingin saat melihat kecepatan sosok biru tersebut. Ia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan kekuatan Doqi yang luas segera menyebar. Kecepatan bola cahaya hitam tersebut juga dinaikkan hingga pada batasnya. Bola cahaya hitam pun terus melesat hingga akhirnya itu mengenai bagian dada hantu tua Zaising di depan matanya yang sangat ketakutan. Hantu tua Zaising melebarkan matanya yang langsung mengeras dan darah segar perlahan merembes keluar dari mulutnya. Wajahnya kisut seperti pohon yang layu dan kekuatan hidupnya telah benar-benar lenyap dalam sekejap mata. Bola cahaya yang menelan area di bawah hantu tua Zaising akhirnya berhenti memanjang karena telah mencapai batasnya. Akhirnya bola cahaya hitam perlahan menghilang di depan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Sosok biru itu akhirnya berhenti saat hantu tua Zaising kehilangan kekuatan hidupnya. Setelah itu tatapannya dengan dingin menatap bola cahaya hitam yang menghilang dengan cepat. Sosok tersebut pun segera beralih ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Diri yang mulia ini benar-benar penasaran mengapa Xiaoyan bisa mencapai level Dozun pada usia seperti itu. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao yang sudah lama terbuang dapat digunakan kembali? Xiaoyan tidak menjawab dan tatapannya hanya melirik lelaki tua di depannya. Orang berjubah biru ini mungkin tampak biasa saja, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa kekuatan orang tua ini tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan He King dari suku naga Void kuno. Pria tua berpakaian biru yang disebut Tianzun ke-9 hanya menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa sepertinya kemungkinan besar bukan karena garis keturunan. Sudah luar biasa bahwa garis keturunan yang terbuang ini dapat merawat seorang ahli seperti Xiao Xuan. Sepertinya tidak mungkin untuk merawat Xiao Xuan yang kedua kalinya. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan merasa keraguan di dalam hatinya setelah mendengar perkataan garis keturunan yang terbuang. Dari kata-kata orang tua ini, sepertinya klan Xiao memang memiliki sejarah yang tidak disadari sejak lama. Namun kekuatan garis keturunan apapun adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan bahkan sedikit pun selama bertahun-tahun. Selain mengandalkan mantra api untuk menelan api suragwi, alasan Xiaoyan bisa mencapai levelnya saat ini adalah karena akumulasi dari usahanya sendiri. Tianzun ke-9 tertawa samar setelah melihat Xiaoyan yang dipenuhi dengan keraguan. Ia segera berkata tidak apa-apa jika Xiaoyan ragu. Seseorang akan menjelaskan kepada Xiaoyan begitu ia mencapai Hall of Soul. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan ia merasakan semacam aura berbahaya dari Tianzun ke-9. Namun ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Bahunya segera bergetar dan sayap tulang merah hijau diperpanjang. Sayap segera mengepak dan tubuhnya segera ditarik ke belakang secara eksplosif. Banyak bayangan muncul di langit menyebabkan seseorang tersepona. Tianzun ke-9 menggelengkan kelapanya perlahan saat melihat tubuh Xiaoyan mundur. Ruang di sampingnya perlahan menjadi terdistorsi dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Pori-pori di seluruh tubuh Xiaoyan segera berdiri saat Tianzun ke-9 menghilang. Namun matanya baru saja berkedip ketika ia melihat sosok biru sudah kurang dari 2 meter di hadapannya. Wajah Tianzun ke-9 masih acuh tak acuh dan tangan kanannya melayang keluar dengan lembut dan ki air yang menembus langit segera berkumpul. Ekspresi Xiaoyan dengan cepat menjadi serius dan api ungu coklat buru-buru berkumpul di tangan kanannya. Akhirnya api berubah menjadi naga api berkelok-kelok dan bertabrakan dengan tangan Tianzun ke-9. Interaksi ini tidak berlanjut lama sebelum suara yang dalam bergema di dalam kabut. Segera sosok yang menyedihkan terhuyung-huyung dan terbang keluar. Akhirnya sosok tersebut menabrak dinding gunung dengan kekuatan yang menakutkan yang secara langsung menyebabkan garis retakan tebal memanjat ke seluruh dinding gunung. Xiaoyan menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan ia memuntahkan darah dari mulutnya saat ia melihat sosok biru di langit dengan ekspresi suram. Xiaoyan menatap tajam pada Tianzun ke-9 yang telah mengulurkan tangannya kembali. Tubuh Tianzun ke-9 seketika bergerak dan ia muncul di depan Xiaoyan. Telapak tangannya perlahan diperpanjang dan meraih bahu Xiaoyan.
Suara acuh tak acuh perlahan dipancarkan ketika ia berkata pergi dengan diri yang mulia ini. Kekejaman pun melintas di mata Xiaoyan dan tepat ketika ia hendak melepaskan semua kekuatannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang, sebuah tangan terulur dari belakangnya. Dengan tenang tangan tersebut meraih tangan Tianzun ke-9. Pada saat yang sama, suara orang tua yang samar-samar juga diam-diam menyebar dari belakang. Suara tersebut berkata bahwa Tianzun ke-9 saja benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawanya pergi.